Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang sekali karena pada saat ini kembali saya dapat menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada melalui suara pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Baju Manik. Dan pada saat ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata demikian: janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, dari perenungan firman Tuhan pada saat ini saya akan memberikan sebuah tema, yaitu hidup damai dalam kasih Kristus. Sekali lagi saya katakan, hidup damai dalam kasih Kristus. Mungkin menjadi pertanyaan, kenapa kita harus hidup damai dalam kasih Kristus? Karena yang menjadi bagian penting, saya yakin setiap orang ingin mengalami di dalam kehidupannya ada kedamaian, ada sukacita, tidak ada pertengkaran. Tapi kenyataannya di dalam kehidupan ini seringkali kita jumpai di sekitar kita ada masalah-masalah yang membuat keadaan tidak menjadi lebih baik, tetapi justru semakin keruh dengan persoalan. Bahkan tidak sedikit karena persoalan yang terjadi menyebabkan yang namanya perselisihan. Bahkan ada juga yang sampai saling membenci, dan itu tidak terjadi di luar kehidupan kekristenan, tetapi juga ada juga orang-orang Kristen yang hidup dalam keadaan seperti demikian. Oleh sebab itu, ketika Rasul Paulus memperingatkan jemaat di Roma, karena Rasul Paulus menyadari bagaimana kompleks atau masalah yang terjadi begitu luar biasa di dalam kehidupan orang percaya. Ada tantangan, ada persoalan, bahkan mereka juga dibenci oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dan bahkan diejek-ejek, dianiaya, dan dikucilkan. Rasul Paulus mengajak kepada jemaat di Roma untuk hidup damai dalam kasih Kristus. Sebuah dasar utama, karena Kristus sudah mengasihi kita. Karena Kristus telah menyatakan kasih teladannya, bukan karena mereka lebih dahulu mengasihi Tuhan, tetapi karena Allah telah mengasihi setiap manusia. Dan kasih Allah tidak bergantung pada tindakan perbuatan manusia, karena dia sungguh-sungguh rela mengasihi kita semua. Oleh sebab itu, dasar kasih Kristus yang sudah kita terima seharusnya juga kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Rasul Paulus ingatkan di ayat yang ke-17 tadi, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya di dalam kehidupan ini kita diajarkan dan diingatkan untuk tidak hidup saling membalas kejahatan, tapi hiduplah di dalam kasih. Karena kalau kita menginginkan sesuatu itu terjadi di dalam kehidupan kita, jangan menuntut orang lain dulu yang membuatnya, tetapi mulailah dari diri kita sendiri. Ketika kita ingin hidup damai, maka kita pun juga harus mengusahakan kedamaian itu terwujud nyata melalui kehidupan kita. Kalau begitu, apa tindakan kita? Menjadi pertanyaan. Ya, kita jangan mencari masalah dengan orang lain. Kita mulai hidup melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Karena dengan kita hidup benar,
akan meminimalisir persoalan. Tapi kalau kita sendiri hidup kita nggak benar, yang ada malahan justru menjadi masalah. Nah, inilah yang Rasul Paulus ingatkan. Karena kasih Kristus telah nyata di dalam kehidupan kita, maka seharusnya kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya menjadi bagian untuk mewujud nyatakan damai bagi orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Tuhan sudah memberikan padanya, dan Tuhan juga mengajarkan kepada murid-muridnya, termasuk menasihatkan kepada kita semua yang percaya kepadanya untuk melakukannya. Karena itu ketika kita belajar saat ini hidup damai dalam kasih Kristus, itu seharusnya terwujud nyata di dalam kehidupan kita. Kita bukan menjadi orang yang menyebabkan masalah, tetapi kita menjadi orang-orang yang membawa damai Kristus. Karena kehidupan Kristus telah nyata di dalam kehidupan kita. Dan ingat, sedapat-dapatnya jika itu bergantung padamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Jadi lakukanlah yang terbaik yang kita bisa kerjakan, dan serahkanlah kehidupan kita pada pimpinan Tuhan. Karena ketika kita hidup di dalam pimpinan Tuhan, maka pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita harusnya selaras dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan kita pun nama Tuhan